Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang isinya PowerPoint beserta video dan suara dari beberapa konsep yang akan dilakukan penekanan. Sebenarnya materi ini bisa dipelajari langsung melalui PowerPoint, namun ada beberapa penekanan yang harus disampaikan melalui video pembelajaran ini. Oke, pada video ini akan dibahas mengenai sistem respirasi atau lebih dikenal sebagai sistem pernapasan. Di sini ada gambaran dari struktur tubuh manusia yang lebih menonjolkan struktur atau organ respirasi dari manusia, yaitu paru-paru. Sebelum jauh mengenai struktur dan fungsi dari sistem respirasi, kita akan bahas dulu apa pengertian dari respirasi itu sendiri. Bahkan nantinya akan dibedakan konsep antara respirasi dan bernapas, yang selama ini kita anggap kedua konsep itu sama, namun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara keduanya. Oke, kita akan bahas apa itu respirasi. Next. Di sini ada animasi mengenai proses respirasi atau bernapas. Jelas dari animasi ini bahwa prosesnya meliputi ada sesuatu yang masuk dan ada sesuatu yang keluar. Nah, apa yang masuk dan apa yang keluar itu akan kita bahas di PowerPoint ini. Oke, next. Respirasi secara umum diartikan sebagai pertukaran gas. Pertukaran berarti ada yang ditukar. Sebenarnya apa yang ditukar? Yang ditukar tentu saja adalah karbon dioksida dan oksigen. Dan ini prosesnya terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup di sini tidak terbatas hanya pada manusia saja, tetapi pada makhluk hidup lainnya yang terdapat pada 5 kingdom yang kita pelajari. Kenapa semua makhluk hidup perlu bernapas? Karena respirasi atau bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup. Dengan adanya bernapas atau respirasi, makhluk hidup bisa melakukan aktivitasnya. Oke, pertukaran gas yang pertama, yang kedua adalah proses pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Ini penekanannya untuk bagian-bagian yang diwarnai lebih mentereng atau lebih cerah, biasanya adalah penekanan. Jadi kalian bisa membuat definisi sendiri dengan menggunakan kalimat kalian sendiri, namun masih bisa mengambil intinya, yaitu proses pengambilan oksigen dan pembuangan CO2. Kita next dulu. Pengambilan oksigen dari lingkungan dan pembuangan CO2 ke lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan atmosfer atau udara. Oke, next. Proses yang ketiga, pengertian ketiga, yaitu proses masuknya atau inspirasi dan ekspirasi keluar. Apa yang masuk dan apa yang keluar? Tentu saja yang masuk adalah oksigen dan yang keluar adalah karbon dioksida. Jadi, proses respirasi, dua proses pentingnya selalu meliputi yang namanya masuk dan keluar, inspirasi dan ekspirasi. Dua proses penting dalam respirasi adalah inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi saat udara masuk, dalam hal ini udara yang masuk adalah oksigen, dan ekspirasi adalah saat udara keluar, dalam hal ini yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Dari udara ke paru-paru atau dari paru-paru ke udara untuk yang ekspirasi. Oke, next. Di sini akan dibahas konsep selanjutnya terkait perbedaan konsep antara bernapas dan respirasi. Selama ini kita membahas bahwa bernapas dan respirasi itu adalah dua konsep yang sama. Namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan, walaupun hanya sedikit perbedaannya. Kita cek satu persatu. Bernapas atau ada juga yang menyebut dia sebagai ventilasi paru-paru. Ventilasi paru-paru adalah proses inspirasi. Tadi inspirasi itu masuknya udara dan ekspirasi keluarnya udara dari lingkungan menuju alveolus atau sebaliknya. Mungkin akan dibingungkan dengan pengertian ini. Baiklah kita jabarkan apa yang dimaksud dengan dari lingkungan menuju alveolus atau sebaliknya. Oke, bernapas itu memiliki dua pengertian. Nantinya di sini ada bernapas saat proses inspirasi dan bernapas pada saat proses ekspirasi. Kita buat satu persatu. Untuk pengertian inspirasi, bernapas untuk proses inspirasi yaitu
inspirasi, tadi in itu masuk, berarti masuknya udara dari lingkungan menuju alveolus. Jadi masuknya udara dari lingkungan menuju alveolus. Sedangkan untuk pengertian yang ekspirasinya, berarti X-nya keluar. Keluarnya udara dari alveolus menuju lingkungan. Ini penjabaran dari konsep bernapas atau ventilasi paru-paru. Ingat, pada proses pernapasan atau respirasi selalu melibatkan dua proses penting, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jadi ini penekanannya ada di inspirasi dan ekspirasi. In masuk, X keluar. Oke, untuk selanjutnya respirasi. Sebelum dibahas lebih dalam, saya ingin menyimpulkan secara singkatnya perbedaan untuk bernapas dan respirasi adalah kalau kita berbicara tentang respirasi, sudah pasti dia akan melibatkan yang namanya sel. Di kelas 7 kita sudah belajar tentang sel. Ada organel yang berfungsi untuk respirasi, yaitu mitokondria. Mungkin di sini penekanannya bahwa untuk respirasi dia sudah melibatkan yang namanya sel, atau nantinya lebih dalam ke organelnya yaitu mitokondria. Respirasi di sini dibagi menjadi dua, ada respirasi eksternal, ini X, dan respirasi internal. Eksternal dan internal. Eksternal berarti dia masih di bagian atau area luar, sedangkan internal dia sudah masuk ke area yang lebih dalam. Okay. Next. Pertama adalah respirasi eksternal. Eksternal, X itu di luar, berarti udara yang sudah sampai alveolus, tadi udara dari lingkungan masuk menuju alveolus. Udara yang sudah sampai di alveolus akan ditukar menuju atau dengan kapiler darah. Ditukarkan menuju kapiler darah. Kenapa menuju kapiler darah? Tidak ke bagian lain dari darah atau pembuluh darah. Karena kapiler darah ini strukturnya sangat tipis. Karena struktur kapiler darah sangat tipis, maka memungkinkan terjadinya proses pertukaran atau dikenal dengan istilah difusi. Difusi apa? Yang difusi adalah difusinya antara CO2 dan O2. Jadi ulang bahwa respirasi eksternal yaitu pertukaran gas antara alveolus dengan kapiler darah. Kenapa menggunakan kapiler darah? Karena secara struktur kapiler darah strukturnya tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran atau difusi. Apa yang ditukar atau apa yang didifusikan yaitu CO2 dan O2. Jadi kita sudah sampai ke kapiler darah. Selanjutnya respirasi internal in dalam. Jelas tadi dikatakan bahwa kalau kita membahas tentang respirasi berarti kita akan membahas tentang sel. Di sini gas atau udara yang sudah sampai ke kapiler darah akan ditukar dan dimasukkan ke dalam sel. Di sel inilah nantinya akan digunakan sebagai energi bagi sel. Energi sel. Selanjutnya kita akan bahas terkait reaksi kimia dari proses respirasi. Namun di sini akan saya bandingkan dengan reaksi kimia dari proses fotosintesis. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan dari reaksi kimia proses respirasi yang akan dibandingkan dengan reaksi kimia proses fotosintesis. Di sini ditampilkan tidak dalam bentuk PowerPoint karena akan dibuat dalam bentuk catatan. Sini menggunakan aplikasi lain yang memungkinkan untuk menulis reaksi kimia dari kedua proses tersebut. Kita mulai dari reaksi kimia fotosintesis terlebih dahulu. Mengulang apa yang sudah dipelajari di semester sebelumnya tentang fotosintesis, bahwa reaksi fotosintesis yaitu CO2, tulisannya jelek, ditambah H2O diubah menjadi
C6, H12O6 atau glukosa ditambah oksigen dengan bantuan cahaya matahari atau sinar dan klorofil. Klorofil ya, ini abstrak. Oke, ini adalah reaksi kimia dari proses fotosintesis. Nah, kita akan bandingkan dengan reaksi kimia dari respirasi sel. Nah, baru setelah itu kita cari perbedaannya. Di sini untuk reaksi kimia dari respirasi sel yaitu C6H12O6 ditambah O2 diubah menjadi CO2 dan H2O ditambah satu lagi, tambahannya adalah kita ganti warna, ATP, adenosin trifosfat, atau lebih dikenal sebagai sederhananya yaitu energi. Oke, kita bandingkan. Pada reaksi fotosintesis di sini dimulai dari CO2 ditambah H2O dibantu oleh sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 dan O2 atau oksigen. Sedangkan untuk reaksi respirasi sel atau nama lainnya nanti adalah reaksi pembakaran atau oksidasi, di sini ada pengubahan C6H12O6 ditambah oksigen, tadi oksigennya masuk, diubah menjadi karbon dioksida dan uap air, lalu hasil lainnya berupa ATP atau energi. Di sini selalu pada respirasi akan melibatkan yang namanya oksigen, karena proses ini dinamakan proses oksidasi atau pembakaran. Lalu hasil akhirnya apa? Kita bernapas, pada saat dikeluarkan atau dihembuskan akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Untuk pembuktiannya, silakan kalian bernapas lalu hembuskan di depan kaca. Di depan kaca tersebut biasanya muncul uap air atau kacanya jadi basah. Nah, itu adalah hasil dari respirasi sel atau respirasi atau bernapas. Hasil lainnya selain berupa gas yaitu berupa energi atau dalam biologi atau kimia disebut sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Energi ini untuk apa? Tentu saja energi ini digunakan untuk kegiatan sel. Oke, itu adalah reaksi kimia dari proses respirasi sel. Kalau kita cermati, perbedaan dari reaksi kimia respirasi dengan fotosintesis adalah kebalikan. Di sini CO2 dan H2O-nya terbalik posisinya dengan C6H12O6. Jadi untuk lebih mudahnya, hafalkan saja salah satunya lalu tinggal dibalik. Dan ingat, untuk proses respirasi, selain dihasilkan CO2 dan H2O, juga dihasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan sel. Oke, kita lanjut. Tadi sudah berpindah aplikasi dan kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kalau tadi disimpulkan bahwa sebenarnya reaksi kimia dari respirasi adalah kebalikan dari reaksi kimia proses fotosintesis. Secara lebih lengkapnya ini. Reaksi oksidasi atau pembakaran atau respirasi sel. C6H12O6 ditambah O2, oksigen yang berasal dari lingkungan, lalu diubah menjadi CO2, dikeluarkan melalui lingkungan, dan H2O, uap air, serta ATP dalam hal ini nantinya akan menjadi energi. Sekian untuk video pembelajaran bagian dari pengertian antara respirasi dan bernapas. Untuk bagian lainnya akan dibahas di video selanjutnya, yaitu terkait dengan struktur fungsi organ respirasi.